Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rehan Amardia dengan NIM 34. Saya Fakhri Ismail dengan NIM 25. Dan saya Jerry Yoel dengan NIM 19. Dalam contoh program kali ini, kita akan membuat sebuah tema kendaraan yang memiliki atribut seperti nama, jenis, dan kecepatan. Kami di sini menggunakan konstruktor, intro, while true, dan juga kita akan menambahkan beberapa metode untuk menampilkan informasi kendaraan dan mengatur kecepatannya. Mari kita langsung ke kodenya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang kami buat dengan tema kendaraan. Di sini ada yang menggunakan dev underscore init underscore, lalu ada merek, jenis bahan bakar, lalu di bawahnya ada self. Di sini untuk menyimpan atribut yang akan kami hubungkan dengan objek dengan menggunakan init. Di sini fungsi init adalah untuk menghubungkan antara objek dan atributnya. Di sini sudah terlihat ada bahan bakar, lalu kecepatan dan tangki. Lalu lanjut di bawahnya ada intro. Di sini ada dev, intro, self. Ini untuk menampilkan informasi tentang objek kendaraan yang kami buat. Di sini ada berbagai informasinya seperti ada jenis bahan bakar, tangkinya, kecepatan dari kendaraan yang kami buat. Terus ada metode. Di sini ada dev gas kendaraan. Jadi di sini ada if self tangki lebih dari 0. Jadi di sini maksudnya jika tangki lebih dari 0, kita bisa lanjut ke yang bawahnya ini, kita bisa menambahkan kecepatan. Jadi kita bisa masukkan kecepatan karena tangkinya tidak sama dengan 0, jadi dia lebih dari 0. Oke, selanjutnya yang ini ada tambah int input. Di sini kami menambahkan mau tambah kecepatan dalam kilometer per jam. Semisal kita menambahkan kecepatan 20 km per jam, nanti outputnya akan mengeluarkan 20 km per jam dan bahan bakarnya akan berkurang. Di sini juga ada kami buat self tangki. Ya, ini tadi yang sudah saya jelaskan juga, ya, berkurang jika kita menambah kecepatan pada yang di atas ini tadi. Lalu selanjutnya ada print merek, melaju dengan kecepatan kilometer per jam tersisa. Ya, ini hasil dari yang atas ini, printan dari misal kita masukkan kecepatan, tangkinya misal 100%, kita masuki 20, lalu dikurang, lalu di sini akan menampilkan dia melaju dengan kecepatan 20 km per jam, lalu tangkinya akan tersisa semisal 80%. Lalu jika kehabisan bahan bakar, kami juga mengeluarkan opsi isi low tangkinya. Jadi nanti semisal bahan bakarnya ini tidak cukup dengan kecepatan yang kita inginkan, hasilnya akan minus. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian kita langsung lanjutkan dari yang Jerry tadi. Kita lanjut ke remnya. Jadi di rem ini kita print, terus kita tulis F petik self merek. Jadi itu nanti kita masukin merek yang di atas yang kita sudah tulis di situ kan. Mengerem dari kecepatan yang udah kita tulis juga di awalnya. Jadi dia langsung ke 0 gitu. Kecepatannya kita langsung masukin di sini kan, self kecepatannya sama dengan 0. Jadi dia langsung berhenti gitu. Kemudian kita masuk ke isi bensin. Jadi kita buat dulu pertama itu tuh jumlah, baru kita pakai int karena kita menggunakan integer, baru kita input, baru kita masukin gini, masukkan jumlah bahan bakar yang ingin ditambahkan. Jadi kita langsung buat ininya,
self.tangki lebih dari jumlah. Jadi kita pakai if langsung di bawahnya, if self tangki lebih dari 100, kita langsung bikin dia tuh 100. Jadi dia apa ya? Jadi dia kayak nggak bisa lebih dari 100% gitu. Misalkannya kita nanti tulis, kita tambahin bahan bakarnya 120% gitu, nggak bisa, dia langsung munculnya tetap 100. Baru kita sudah masukin kan, langsung kita print kayak gini. Tangki kita masukin nama merek lagi, sudah terisi. Baru kita masukin self tangkinya kayak sudah berapa persen tadi kan. Baru kita kemudian sebelumnya ini dulu, maaf, mobil sama dengan kendaraan. Jadi itu kayak yang pilihan kita tadi, yang ini kita sudah masukin, jadinya mobilnya sudah ini ketentuannya. Kemudian kita masuk ke while true. Pertama kita while true itu tuh dia apa ya, dia itu tuh program yang berulang gitu, jadinya dia nggak bakal berhenti sebelum penggunanya itu tuh keluar dari programnya tersebut. Jadi kita nanti tuh bakal ngulang-ngulang terus ininya, apa tuh namanya, program kita. Terus pertama kita print ini dulu, simulasi ini nanti bakal jadi outputnya yang buat kita milih. Nah baru kemudian kan kita sudah print tuh di situ nomor 1, lihat info kendaraan. Nah jadi kita pertama kita kasih ini dulu input buat dia bisa milih 1 sampai 5. Jadi dia bisa milih 1 sampai 5. Jadi kita pakai di sini if, elif sama else. Jadi kita pakai if pilihan sama dengan 1. Kita langsung alihkan dia ke sini, ke mobil, ke info mobil tadi, di yang info mobil tadi. Nah kemudian kalau dia pilih yang 2, kita alihkan dia langsung ke yang gas. Kalau kita pilih yang opsi 3, dia langsung dialihkan yang ke rem. Dia langsung menjalankan ini, menjalankan codingan yang kita buat di sini. Gitu juga kalau kita pakai elif lagi sama dengan 4, kita langsung alihkan dia ke isi bensin, dia langsung menjalankan yang di sini. Jadi pilihannya penggunaan if sama elif sama else tuh gitu aja sih, kayak kita udah buat ini nih di atasnya itu kayak sudah buat programnya. Kita tinggal pakai if elif sama else itu tuh cuma buat ini aja, buat kayak kita mau jalankan bagian yang mana gitu. Nah kemudian kalau dia pilih yang 5 kayak keluar, kita langsung break. Jadi kalau break itu tuh ya ini kan kita pakai while true, dia tuh langsung berhenti, langsung kita keluar dari program kita itu karena kita break. Break itu digunakan untuk memberhentikan while true. Kemudian kita gunain else di sini tuh maksudnya apa ya? Ini kan kita pilihannya cuma kita kasih 1 sampai 5. Jadi kalau dia pilih yang lain, dia otomatis bakal keluar gini, pilihan tidak valid, coba lagi. Karena kita pakai while true, dia langsung kembali ke awal. Jadi kita langsung dikasih lagi langsung dikasih ini lagi, dikasih pilihan ini lagi munculnya gitu. Kemudian nanti outputnya dan cara bekerja outputnya bakal dijelaskan sama Rehan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara kerja program kami, yaitu bertemakan kendaraan ya. Jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama tuh di sini dia akan mengeluarkan ini ya, input while true. Kami menggunakan 5 pilihan gitu. Yang pertama itu ada untuk melihat info kendaraannya ya di sini. Dan yang kedua tuh ada tambah kecepatan gasnya, jadi untuk codingan bagian sini ya. Dan yang ketiga tuh untuk ngerem kendaraannya gitu.
nanti saya akan jelaskan. Yang keempat itu ada untuk mengisi bensinnya. Jika kecepatannya tuh udah melebihi gitu, maka kita akan diharuskan untuk mengisi bensin. Dan yang kelima tuh untuk keluar kalau kita sudah selesai menggunakan program tersebut. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan pilihan yang pertama dulu ya. Yang pertama tuh ada lihat info kendaraan, maka kita akan keluarkan ketikan angka 1 ya. Nah, di sini dia akan mengeluarkan info Toyota Supra yaitu mobil sport, dan dia itu menggunakan bensin dan tangkinya itu kan masih 100 dan kecepatannya juga masih 0 km per jam. Baik, langsung saja kita akan ke pilihan yang kedua ya. Maka kita akan ngetes untuk menambah kecepatan dari mobil Toyota Supra ini ya. Nah, dia akan mengeluarkan input yaitu mau tambah kecepatan berapa kilometer per jam gitu. Contohnya kita ingin menambahkan kecepatan 30 km per jam gitu. Nah, dia itu akan mengeluarkan input Toyota Supra melaju dengan kecepatan 30 km per jam dan tangkinya itu tersisa 85%. Jadi tangkinya itu mengeluarkan 0,5% per kilometer per jamnya gitu. Nah, mungkin kita bisa ngelihat info kendaraannya dulu ya, karena kita sudah menggunakan kendaraannya tadi dan kita ketikkan 1. Nah, di sini dia akan mengeluarkan ini ya, info Toyota Supra menggunakan bensin dan tangkinya itu tinggal 85% karena kita udah menjalankan mobil tadi. Selanjutnya di sini saya akan mencoba input yang ketiga yaitu rem. Maka kita ketikkan 3. Jadi maksud dari rem ini untuk menghentikan kecepatan mobil kita gitu. Maka dia akan mereset kecepatannya dari 30 km per jam ke 0 km per jam gitu. Jadi coba kita lihat infonya dulu ya, ketikkan 1 tuh. Jadi dia akan tereset ya, kecepatannya akan menjadi 0 km per jam gitu. Selanjutnya di sini ada input keempat yaitu isi bensin ya. Coba kita tes untuk ketikan angka 4 isi bensin. Nah, di sini kita akan memasukkan bahan bakar yang ingin kita tambahkan. Jadi kan tadi tangkinya tinggal 85% ya. Coba kita tambahkan 15%. Nah, maka tangki dari Toyota Supra ini sudah terisi 100% gitu. Mungkin kita bakalan ngetes ya, kalau gimana sih kalau tangki Toyota Supra ini melebihi kapasitasnya gitu. Coba kita tes. Kita tambahkan 10% ya, karena tadi sudah 100%, maka dia akan mengeluarkan, tidak bisa ya, karena sudah terisi 100% gitu. Mungkin saya akan ngetes jika mobilnya itu melebihi kecepatannya gitu, maksudnya coba kita tes dulu ya. Jadi kita tes di sini untuk menambahkan kecepatannya mungkin 10.000 km per jam ya, agar tangkinya tuh habis gitu. Nah, maka tangkinya tuh akan ini ya, minus. Coba kita ingin menambahkan kecepatannya lagi nih sebagai contoh aja, apakah bisa gitu kalau tangkinya minus atau kosong, kita bisa nggak menambah kecepatannya lagi gitu. Coba kita ketikkan 2. Nah, maka dia akan mengeluarkan info Toyota Supra kehabisan bahan bakar gitu. Maka kita disuruh untuk mengisi tangkinya terlebih dahulu. Nah, karena tadi sudah kita jelaskan, jadi kita tinggal keluar dari programnya ya. Maka kita akan ketikkan angka 5 gitu. Maka dia akan mengeluarkan keluar dari simulasi dan terima kasih. Mungkin segitu saja penjelasan program kami. Mungkin kalau ada penjelasan yang kurang dimengerti atau banyak kata-kata yang tidak mudah dipahami gitu, mohon maaf. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 Rehana Mardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah penjelasan tentang penggunaan konstruktor dan metode dalam pemrograman berorientasi objek, khususnya dalam program yang sudah kita jelaskan tadi. Dengan menggunakan konstruktor, kita dapat menginisialisasi objek dengan lebih efisien. Sementara metode memungkinkan kita untuk mengatur perilaku objek dengan lebih fleksibel. Jadi konsep ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena memungkinkan kode lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat digunakan kembali. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita bisa mengembangkan program yang lebih kompleks seperti sistem manajemen, kendaraan, atau simulasi transportasi. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi dasar yang kuat untuk belajar lebih lanjut tentang pemrograman yang berorientasi pada objek. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan konstruktor dan metode dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Selamat siang. Shalom. Jangan antusias. Apa kamu